Oke kawan-kawan, satu hobi dua tanduk. Kembali lagi bersama kita Simental Payakumbuh Farm. Jadi kegiatan kita pada hari ini yaitu memandikan sapi, berapa ekor sapi yang kebetulan baru masuk. Jadi memang kebiasaan dari kita itu pelayanan kita, sapi baru masuk, kita bersihkan, mandikan. Setelah itu kita kasih obat cacing, kita kasih vitamin, dan juga ada ramuan alami yang akan kita kasih kepada sapi yang baru masuk, yaitunya berbentuk daun-daunan yang endingnya itu kita pergunakan dan bermanfaat bagi sapi untuk penyegaran lambung. Karena sapi baru masuk, lambungnya harus kita segarkan, jangan sampai kepanasan karena kalau dia udah panas lambungnya akan menyebabkan sapinya demam. Oke. Sapinya ada 2 ekor, induk anak ini. Iya. Ini memang kondisinya karena nggak pernah mandi, jadi memang ini agak liar ya. Karena masih merasa takut kena air. Oke, jadi memang ini kita setiap kali sapi masuk, memang kita selalu kasih itu untuk penyegar lambung. Jadi daun pepaya itu biasanya kita gunakan dan kita manfaatkan untuk penyegar lambung sapi. Sehingga memang sapi kan perlu beradaptasi. Jadi pakan dari tempat awal ke tempat kita terkadang berbeda, terkadang terjadi kepanasan lambung dan membuat sapi itu demam. Jadi memang kebiasaan di kampung kita di sini memang dikasih ramuan-ramuan yang bisa menyegarkan lambungnya. Oke. Jadi kita memanfaatkan media tempurung kelapa atau batok kelapa untuk menggosok ini kotoran-kotoran yang telah menempel mungkin udah terlalu lama. Ini sangat efektif kita pergunakan untuk menggosok kotoran yang menempel pada sapinya. Ini sapinya cukup jinak ya. Juga merasa kesenangan mungkin kalau digosok kayak gini. Ya. Dan nyirin sampai ya, Pon. Oke, jadi kalau memandikan sapi ini kita juga perlu berhati-hati, apalagi sapi baru ya yang baru masuk kandang, sehingga memang kita belum tahu tipikalnya. Kadang memang diam-diam tapi ujung-ujungnya nendang dan itu akan membahayakan kepada kita yang memandikannya. Jadi memang ini nggak akan selesai satu kali mandi, karena kalau kita paksakan akan bisa mengelupas kulit bulu dari kulitnya. Sehingga memang ini harus step by step. Sekarang kita mandikan, besok kita ulang lagi. Insya Allah biasanya 2 kali atau 3 kali mandi ini udah bersih. Oke, jadi ini air remasan tadi dari air daun pepaya atau kates yang akan kita berikan kepada sapinya. Jadi ini banyak yang bisa kita gunakan, gak hanya daun pepaya, daun randu juga bisa, atau daun rambutan juga bisa, atau juga daun adem sari itu bisa kita berikan. Nah ini prosesnya kita berikan secara cekokan itu menggunakan dia botol. Oke, sip. Induknya juga kita kasih.
Satu, dua, oke, selesai. Rem ambil becacing jo po. Becacing jo vitamin B kompleks je lah. Jadi ini kita berikan obat cacing yang berbentuk cair. Yang penting kawan-kawan mau kasih obat cacing, mau cair, mau bolus atau pel, yang terpenting itu kita bisa berikan kepada ternaknya sesuai dengan dosis. Karena setiap merek dagang itu mempunyai dosis yang berbeda-beda. Oke, hari ini kita kasih. Hati dia. Soal itu dah. Oke. Jadi pemberiannya cukup kita masukkan ini ke dalam mulutnya dan kita semprotkan. Rem. Ini ya, satu lagi ya. Ambil celin tuh. Nah, ambil apa udah bro? Nyapa kita ambil panci sih. Baskom. Habis itu baru kita kasih vitamin. Sedem, sedem. Rem, cek handle Rem. Hah? Itu aja. Tapi kayak apa dia lah. Sini. Minumnya kita campur pakai air molase ya, atau tetes tebu yang sering dibilang. Oke, bro. Iya, sama isi aja. Hah? Oke. Hmm. Karena ini sapi belum terbiasa makan cemboran, jadi memang perlu kita ajarkan dengan berbagai cara. Jadi pada umumnya itu ternak Indonesia itu suka yang asin-asin atau garam. Nah, selain untuk palatabilitas atau kesukaan, itu sapi ini juga butuh yang namanya garam untuk pemenuhan kebutuhan mineral dan kalsiumnya, kan ada di garam. Oke kawan-kawan, sekian dulu dari kita cara penanganan sapi yang baru masuk ke kandang simental Payakumbuh. Perlu kita bersihkan, kalau dikotor perlu kita mandikan. Setelah itu kita kasih vitamin, obat cacing, dan juga ada ramuan-ramuan alami yang biasa dipakai di masyarakat sekitar sini. Jadi kawan-kawan, kenapa ini kita perlakukan? Dan kalau seandainya pun nanti dibeli oleh harap ternak lain, artinya mereka tinggal lanjut aja pemeliharaan, karena nggak perlu lagi diobat, nggak perlu lagi dikasih vitamin, karena telah kita lakukan pemberian vitaminnya dan kesehatannya di kandang simental Payakumbuh Farm.
Oke kawan-kawan, sekian dulu dari kita. Selalu ikuti channel kita bersama si Mental Payakumbuh Farm.